Selamat sore semua. Baik, di sini kami dari kelompok 2, kami akan membahas hamagal pada Chromolena odorata atau biasa masyarakat kenal dengan daun kirinus. Jadi yang pertama kita memperkenalkan diri dulu. Baik, saya ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Graciana Germat. Saya Maria Febriana Site. Saya Edwin Barnet Medi. Saya Febrianti Palmeliana Costa. Saya Yosefina Aditra Lahatia Tamil. Oke, ini perkenalan singkat dari kelompok kami. Di sini kami akan menunjukkan kirinyu yang terinfeksi hamagal. Teman-teman bisa melihat di sini kami menemukan tanaman kirinyu yang menunjukkan gejala-gejala terinfeksi hamagal. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kirinyu atau Chromolena odorata. Kirinyu sendiri merupakan gulma semak berkayu yang dapat berkembang dengan cepat sehingga sulit dikendalikan. Tumbuhan ini merupakan gulma padang rumput yang sangat merugikan karena dapat mengurangi kapasitas tampung padang pengembalaan. Penyebarannya sangat luas, termasuk di lahan rawa. Untuk klasifikasi tumbuhan kirinyu sendiri yaitu Kingdom Plantae super, divisi Spermatophyta, Phylum Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Asterales, famili Asterceae, genus Chromolena, sedangkan spesiesnya Chromolena odorata. Selanjutnya yaitu morfologi Chromolena odorata. Tumbuhan kirinyu memiliki bentuk daun oval dan bagian bawahnya lebih lebar, makin ke ujung makin runcing. Panjang daun 6-10 cm dan lebarnya 3-6 cm. Tepi daun bergerigi, menghadap ke pangkal, letaknya berhadapan. Karangan bunga terletak di ujung cabang atau terminal dan setiap karangan terdiri atas 20-35 bunga. Warna bunga pada saat muda kebiruan, semakin tua menjadi coklat. Waktu berbunga serentak pada musim kemarau selama 3-4 minggu. Pada saat biji masak, tumbuhan akan mengering kemudian bijinya pecah dan terbang terbawa angin. Kurang lebih 1 bulan setelah awal musim hujan, potongan batang, cabang, dan pangkal batang akan bertunas kembali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lanjutan dari morfologi Chromolena odorata. Kirinyu atau Chromolena odorata dapat tumbuh pada ketinggian 1000 sampai dengan 2800 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di Indonesia, banyak ditemukan di dataran rendah pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut, seperti di perkebunan karet dan kelapa, serta di padang penggembalaan. Tinggi tumbuhan dewasa dapat mencapai lebih dari 5 meter. Batang muda agak lunak dan berwarna hijau, kemudian berangsur-angsur menjadi coklat dan keras, atau berkayu apabila sudah tua. Letak cabang biasanya berhadap-hadapan dan jumlahnya sangat banyak. Cabangnya yang rapat dapat menyebabkan cahaya matahari yang masuk ke bagian bawah berkurang, sehingga menghambat pertumbuhan spesies lain, termasuk rumput yang tumbuh di bawahnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian gal. Gal merupakan benjolan akibat dari serangga atau organisme asing lainnya, seperti bakteri, jamur, tungau, nematoda, bahkan virus. Benjolan tersebut merupakan respon tumbuhan terhadap iritasi. Gal juga bisa terbentuk di batang dan bunga. Gal dapat disebabkan oleh serangga Sessidores connexa. Sessidores connexa adalah spesies lalat yang tergolong dalam famili Tepritidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelasnya kelas insekta, dan filumnya filum Arthropoda. Dan Sessidores connexa termasuk dalam kingdom Animalia. Kebanyakan dari anggota spesies ini bertelur dalam jaringan tumbuhan, tempat larva menemukan makanan pertamanya setelah lahir. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi Sessidocales connexa. Sessidocales connexa berasal dari kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas insekta, ordo Diptera, famili Tepritidae, dan spesies Sessidocales connexa. Selanjutnya yaitu morfologi dari Sessidocales connexa. Lalat Sessidocales connexa merupakan lalat pembentuk puru batang atau stem gallers pada Chromolena odorata dan merupakan serangga yang efisien sebagai agens biokontrol pada Chromolena odorata. Sessidocales connexa meletakkan telur pada permukaan pucuk terminal maupun
lateral yang daunnya belum membuka. Lalu, telur menetas menjadi larva, kemudian larva masuk ke dalam jaringan batang. Puru mulai terlihat secara visual 2 minggu setelah oviposisi. Adanya larva dalam puru batang dapat menghambat pertumbuhan batang, produksi biji, dan mengurangi karbohidrat dalam penyimpanan untuk cadangan makanan. Di daerah asalnya, Chromolena odorata tidak menjadi masalah karena musuh alaminya lebih dari 200 spesies serangga, yang salah satunya adalah Sesidocares connexa. Keberhasilan lalat puru Sesidocares connexa sebagai agen biokontrol dapat dipengaruhi oleh musuh alami serangga tersebut. Morfologi Sesidocares connexa. Imago Sesidocares connexa berwarna hitam, mempunyai sayap transparan dengan gambaran pita hitam berpola menarik atau banded wings, berselang-seling dengan bagian yang transparan dan matanya berwarna merah. Pada bagian toraks dan abdomen juga terdapat pola pita yang berselang-seling antara hitam dan putih. Imago betina dapat dibedakan dengan imago jantan dari ovipositornya yang menarik, di samping ukuran tubuhnya yang lebih besar. Imago betina meletakkan telur dengan cara menyisipkan ovipositornya ke dalam jaringan pucuk. Telur diletakkan di dalam pucuk daun yang belum membuka, secara berkelompok di antara daun-daun. Telur yang diletakkan dalam satu pucuk bervariasi jumlahnya, tetapi umumnya yang ditemukan di lapang berkisar antara 1 sampai 12 butir telur setiap pucuk. Si Payung dan Chenon melaporkan bahwa dalam satu pucuk dijumpai 2 sampai 16 butir telur. Telur lalat ini berwarna putih krem, berbentuk lonjong dengan ujung agak meruncing, berukuran 0,7 mm dan diameter 0,2 mm. Masa inkubasi telur kurang lebih 7 hari. Larva yang baru menetas berukuran 0,7 kali 0,2 mm. Larva dewasa berukuran 4,2 kali 2,1 mm. Larva diduga mengalami 3-4 instar. Periode perkembangan larva kurang lebih 35 hari. Pupa lalat ini berukuran 4,2 kali 2,1 mm, berwarna putih kekuningan pada waktu masih muda dan menjadi coklat kehitaman dengan kedua ujungnya hitam. Periode perkembangan pupa kurang lebih 19 hari. Siklus hidup lalat Sesidocares connexa kurang lebih 61 hari. Baik, yang berikut adalah gejala serangan pada Chromolena odorata, yaitu ada 3. Yang pertama, timbulnya benjolan pada batang kirinyu. Yang kedua, daun kirinyu mengkerut. Yang ketiga, terdapat larva dalam batang kirinyu. Yang berikut adalah pengendaliannya, yaitu ada 2, secara hayati dan secara kimiawi. Yang pertama, secara hayati, menggunakan agen hayati seperti Sesidocares connexa, di mana lalat ini meletakkan telurnya di dalam batang kirinyu sehingga menghambat pertumbuhan kirinyu. Yang kedua, secara kimiawi, menggunakan herbisida pada kirinyu untuk mengendalikan populasi pertumbuhan kirinyu. Oke teman-teman, itu saja video tentang hamagal pada tanaman Chromolena odorata atau pada gulma kirinyu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.